Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Inilah Oppo Reno 6, HP kelas menengah terbaru dari Oppo yang meskipun secara spesifikasi tidak berubah banyak, Reno 6 kali ini membawa beberapa fitur baru di kameranya dan desainnya yang makin oke. Apa aja improvement yang dibawa Oppo Reno 6 dibandingkan Reno 5? Bersama gue Bagus, inilah unboxing dan spesifikasi dari Oppo Reno 6. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Seperti biasa, kita mulai dari unboxing. Ini adalah kotak kemasan dari Oppo Reno 6. Desainnya nggak jauh beda ya sama Reno 5. Ya, warnanya juga sama, cuma beda tulisan di Oppo Reno 6-nya aja. Kita lihat sekeliling, ya masih sama. Langsung aja kita lihat isinya. Meskipun dia terlihat sama ya, cuman ternyata kotak dalamnya ini beda, rasanya lebih premium karena dia lebih bertekstur gitu dibandingkan Reno 5 yang masih glossy. Ini flagship banget. Nah, di dalamnya seperti biasa ada kotak kecil yang berisi kitab-kitab, SIM ejector, dan jelly case. Lalu ada HP-nya yang nanti kita bahas terakhir, lalu ada charger 65 watt, earphone, dan kabel USB-A to USB-C. Dan ini adalah perangkatnya, oke? Sekarang langsung aja kita bahas. Satu hal yang paling menarik dari Oppo Reno 6 terbaru ini adalah desainnya. Memang bahasa desainnya dia tidak berubah, masih dengan tonjolan kamera mengkotak, tapi ada sedikit detail warna hitam di kamera keempat dan bergabung dengan LED flash. Secara ukuran, Oppo Reno 6 ini masih menjadi HP yang ringkas, tipis, dan ringan. Kebetulan, varian yang gue dapat ini punya warna hitam. Tapi, khusus untuk Reno 6 warna hitam, dia sudah dapat finishing matte juga. Jadi, nggak cuman yang varian warna Galactic Aurora atau Silver gitu. Finishing matte ini punya keunggulan, yaitu minimnya bekas sidik jari, dan kalau dipegang rasanya tuh lebih bertekstur dan agak kasar. Meskipun agak bertekstur, kalau dilihat masih ganteng. Berkat konsep Reno Glow yang membuat tampilan panel belakang ini punya warna yang berkilau dan bisa berganti-ganti seperti glossy, meskipun dia sebenarnya pakai finishing matte. Kalau yang varian warna silver, warnanya lebih banyak, tapi yang warna hitam nggak perlu kecewa, karena bisa berubah juga, meskipun dia cuma ke warna agak biru gitu ya, tapi masih ganteng banget. Detail lainnya ada tombol power di kanan, volume dan triple slot di kiri, mic dan earpiece di atas, speaker, port USB-C, jack 3,5 mm, dan mikrofon di bawah. Sayangnya, sampai di Reno 6 ini speakernya masih satu aja di bagian bawah. Di mana sensor fingerprint, dia ada di depan, alias layarnya. Yang speknya masih pakai AMOLED 6,4 inch, Full HD+, dan refresh rate-nya sudah 90Hz. Rasanya layar ini nggak berbeda jauh dengan Reno 5 yang masih kontras, nyaman di mata, fiturnya banyak buat menjaga mata kalian, dan ukurannya pas gitu. Nggak gede, nggak kecil, dan digenggamnya masih enak. Layar ini punya bezel yang cukup tipis di atas dan di samping, tapi bawahnya agak tebal, serta desain punch hole yang berukuran minimalis, tapi sebenarnya dia berisi sensor yang cukup besar, yaitu 44 megapiksel. Hasil fotonya masih khas Oppo banget ya. Selama cahayanya bagus, hasilnya bisa tajam, warnanya natural, meskipun kalau kondisi backlit dia agak kurang di latar. Kamera depan ini ada juga fungsi sebagai sensor buat air gesture, adaptive sleep, dan bisa juga menyembunyikan notifikasi kalau ada orang lain yang melihat layar kita. Seperti biasa, gue akan bahas ini nanti ya di video terpisah. Sedangkan kamera belakangnya masih setup 4 kamera yang berisi kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Soal hasil gambar, masih oke lah ya, warnanya kontras banget, dan kalau objek foto natural warnanya cakep, white balance-nya pas, dan detailnya bagus. Tapi peningkatan yang dilakukan Oppo itu bukan di sini aja, melainkan pada bagian videonya juga. Selain bisa mengambil video sampai 4K, Oppo juga menambahkan fitur yang cocok banget buat kalian yang lagi seneng sama video pendek vertikal. Yang baru itu ada fitur bokeh flare video yang bisa bikin latar jadi blur kayak rekam pakai kamera profesional. Fitur yang sebelumnya ada di Reno 5 masih ada juga di Reno 6 ini, kayak AI monochrome, AI color portrait, Ultra HD video, Gold View Camera, dan AI Highlight Video. Kayaknya ini harus kita buat video tersendiri lah ya. Sebuah fitur ini bisa terwujud berkat chipset yang digunakan, yaitu Snapdragon 720G. Ya, banyak komentar nih ya. Kok chipsetnya masih itu? Kok nggak ganti? Gue juga punya pertanyaan yang sama sebenarnya. Tapi menurut Oppo, chipset ini masih tergolong chipset yang bagus dan banyak fitur yang dikembangkan oleh Oppo bergantung dengan ISP yang dimiliki Snapdragon 720G ini.
Chipset ini disebut cukup mudah untuk dioptimisasi untuk memberikan pengalaman memakai yang lebih maksimal kepada pengguna. Bisa dibilang, Oppo itu bukan brand yang ngejar angka aja, tapi lebih dari sekedar angka, yaitu pengalaman kalian ketika menggunakan HP ini dan sejumlah manfaat yang ingin diberikan. Kira-kira seperti itulah, meskipun jujur aja gue masih berharap akan ada hal baru dari segi performa yang diperkenalkan Oppo di generasi Reno selanjutnya. Lagi pula, Snapdragon 720G ini bukan chipset yang pelan kok. Buktinya, chipset ini masih lancar buat main sebagian besar game yang populer di Android. Mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, COD Mobile, sampai Genshin Impact pun masih bisa. Cuman ya memang ada kompromi lah yang harus kalian lakukan ya, mengingat ini bukan chipset flagship. Tapi seperti biasa, Oppo menawarkan cukup banyak fitur mendukung aktivitas gaming yang bisa kalian lihat di game assistant. Dari yang standar buat blokir notifikasi, bubble chat, quick return bubble, mengatur sensitivitas layar, dan masih banyak lagi. Performa ini disokong oleh baterai 4310 mAh dan pengisian daya 50 watt, meskipun dia udah dapat charger sampai 65 watt ya. Racikan ini masih sama dengan Reno 5, jadi performa pengisian dayanya bisa jadi nggak jauh beda, yaitu sekitar 1 jam untuk dari 10 sampai 100%, tapi nanti gua akan uji coba lebih lanjut di pas review. Untuk sistem operasi, dia masih menggunakan ColorOS 11.1 berbasiskan Android 11. Seperti yang udah sering dibahas, kalau ColorOS ini punya banyak banget fitur yang bisa kalian cek di playlist di sini ya waktu kita bahas Reno 5. Tapi ada beberapa yang baru, yaitu Oppo Relax buat kalian yang ingin melepas stres atau mendengar suasana kota Jepang ya, melalui suara aja. Lalu ada juga screenshot bebas, jadi kalau kalian screenshot, itu bisa di-crop dengan bentuk yang random, literally random, terserah, suka-suka kalian. Terakhir soal koneksi, Oppo Reno 6 ini masih mendukung Bluetooth, Wi-Fi, NFC, dan masih 4G. Apakah nanti ada versi 5G? Gue belum tahu, tapi berharap akan ada, dan semoga pakai ya desain mengkotak dari versi Tiongkok. Karena ketika di Reno 5 ini kan dia punya varian 5G yang speknya mirip-mirip dengan Reno 5 5G versi Tiongkok. Jadi gue pun berharap kalau Reno 6 akan menggunakan skenario yang mirip. Cuman ini baru sekedar spekulasi aja, belum ada pengumuman resmi ketika video ini gue buat. Lalu berapakah harganya? Ketika gue buat video ini, harganya belum diumumkan, tapi kalau speknya nggak jauh berbeda dari Reno 5, seharusnya harganya nggak jauh-jauh beda. Ya, 4 jutaan atas, mepet 5 juta lah. Nanti kalau sudah ada pengumumannya, akan gue tulis di kolom deskripsi di bawah. Kesimpulannya, Oppo Reno 6 ini memang tidak membawa perubahan yang radikal dibandingkan Reno 5, tapi hal ini terbilang wajar. Karena kalau gue lihat, Oppo bukanlah merek pengejar angka, melainkan pengalaman menyenangkan bagi para penggunanya. Sehingga wajar kalau yang akan kita temukan dari Oppo Reno 6 ini adalah sejumlah fitur baru, terutama terkait kamera yang menjadi nilai jual utama dari sebuah Reno series. Fitur-fitur kamera ini pun gue lihat sebagai cara Oppo menyambut era konten video vertikal yang tengah populer saat ini. Jadi seperti biasa, gue akan buat video khusus tentang berbagai macam fitur Reno 6 dan tidak lupa reviewnya juga. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.